Ya, yang tidak dibawa nafkahnya dia itu loh ya, keponakannya dia, ya kan. Tapi kalau dia, anaknya, istrinya tidak boleh. Karena apa? Termasuk ini adalah apa? Termasuk mereka ini adalah yang dibawa tanggung jawabnya di bawah nafkahnya dia. Maka yang wajib itu wajib untuk disembelih dan dibagikan. Perlu diketahui seseorang kalau dia menyatakan itu tadi adalah wajib ini di dalam mazhab Syafi'i yang menazarkan kurban, hukum menazarkan kurban itu adalah makruh. Jadi kembalikan saja kepada aslinya sunnah. Jadi apa? Tidak perlu untuk dinazarkan. Lah apa bedanya yang sunnah sama yang wajib? Bedanya yang sunnah kita hanya wajib untuk ngasih bagi kepada fakir miskin meskipun hanya sebongkah daging, bukan tulang daging. Kalaupun ada tulangnya tidak jadi masalah. Itu isqatul wajib, untuk menggugurkan kewajiban. Ada orang nyembelih sunnah, nyembelih kurban sunnah, terus dia bilang mau saya makan, boleh, bagus. Lebih bagus dijadikan pertigaan. Sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga dikasihkan kepada fakir miskin, nanti sepertiga nanti dibagikan kepada yang lain. Dijadikan athlas, itu yang lebih bagus. Lah, karena itu kalau kita lihat yang wajib adalah cukup dikasihkan dagingnya dalam keadaan mentah. Ya, seperti itu. Lah, siapa yang disyariatkan atasnya untuk al-udhiyah? Yang pertama adalah orang yang memiliki harganya, punya duit cukup melebihi daripada kebutuhan nafkahnya sehari-hari. Ya, ada orang ngutang, boleh nggak untuk udhiyah? Boleh. Tidak dilarang, tidak. Tapi Anda tidak dituntut, tidak disunahkan bagi Anda untuk menyembelih. Kalau Anda di luar daripada hajat Anda, uangnya tadi itu adalah lebih, ya. Jadi melebihi daripada hajat dirinya dan melebihi daripada hajat nafkah keluarganya. Jadi untuk nafkah hari itu makan minum, melebihi daripada itu semuanya untuk 2 hari 3 hari, maka silahkan Anda disunahkan kalau misalkan itu pas punya uang yang pas untuk menyembelih, untuk membeli hewan kurban, maka Anda disunahkan untuk menyembelih kurban. Oh enggak, saya tak carikan duit, saya carikan utangan dulu. Cukup Anda niati, ya Rob, kalau saya mampu kurban, saya akan kurban. Dengan itu pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melebihi daripada nafkahnya dia di hari itu, jadi sehari semalam. Dan melebihi daripada untuk kebutuhan membeli pakaian di hari itu, ya kan? Nah, jadi karena itu ada sebagian ulama mengatakan harus melebihi seperti saya katakan tadi 3 hari. Harus melebihi dari uang belanja untuk tanggal 10, 11, 12, 13. Oh, saya untuk belanja 4 hari saya punya. Ini memang sudah saya sendirikan untuk kurban. Untuk biaya 4 hari, 10, 11, 12, 13 saya sudah punya. Maka di sini Anda disunahkan untuk apa? Kurban. Ini Anda terkena disyariatkan untuk berkorban. Bukan wajib, tapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Jadi kalau ditanya, siapa yang disunahkan untuk berkorban? Yang punya duit untuk membeli hewan kurban, yang mana uangnya di luar daripada kebutuhan nafkahnya selama 3 hari, dari tanggal 10, 11, 12, 13. Syuri'a fi hadzabhul udhiyah, ya. Paham ya? Kenapa kok dikatakan sampai 3 hari? Iya. Karena 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13 adalah apa? Yauma aklin wa syurbin wa dzikrin. Hari untuk nikmati makanan, nikmati minuman, dan untuk menikmati zikir. Yauma aklin wa syurbin wa dzikrin.
Nah, adapun orang yang fakir, artinya dia tidak memiliki yang mencukupi untuk 4 hari ini, maka tidak disunahkan untuk nyembelih kurban. Ada duit, sudah kemarin itu sudah saya siapkan untuk nyembelih kurban, tapi hari ini ada kebutuhan mendadak. Ada kebutuhan yang untuk nafkah 4 hari ini sudah habis, untuk ada keluarga yang sakit, untuk ada apa dan lain sebagainya, misalkan untuk bayar listrik, misalkan untuk bayar wifi kan, misalnya seperti itu. Jadi dia terpaksa ngambil uang yang dia simpan, yang direncanakan untuk kurban ini tadi, maka saat ini Anda tidak disunahkan lagi untuk kurban, tidak disunahkan lagi. Nah, jadi karena itu hanya fala yutalab bi fi'liha li anna syari'ah qa'imah ala raf'il haraj. Syariat ini kalau menuntut orang untuk melakukan kewajiban atau yang sunnah adalah yang tidak memberatkan, alias asal orangnya mampu. Waduh, enggak enak tetangga pada kurban, saya enggak kurban. Anda kurban dengan hati Anda. Anda kurbankan diri Anda dengan cara tidak melakukan dosa, sama pahalanya, bahkan lebih besar daripada kurban. Ada enggak kurban yang lebih bagus daripada itu? Ada. Lawan hawa nafsu. Apa? Maafkan orang yang bersalah dengan Anda. Bisa. Saya kurban ini gampang. Maafkan orang yang punya salah dengan saya. Ini ada salah seorang ulama tasawuf itu mengatakan, engkau izinkan sebagian orang untuk menyembelih binatang kurbannya di malam ini, malam hari raya. Sedangkan aku tidak ada yang bisa aku kurbankan kecuali diriku untuk terhindar daripada perbuatan dosa. Yang saya sembelih adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Itu di dalam di dalam sebuah qasidah, ketika ada satu orang yang dia Al-Imam Al-Bur'i, yang mana dia saat itu tidak bisa haji. Jadi dia berduka atas dirinya yang tidak bisa haji. Kemudian dia bilang, semua orang bangga dengan kurbannya, sedangkan tidak ada yang bisa aku banggakan kecuali diriku yang telah aku sembelih daripada perbuatan dosa. Aku kurbankan hawa nafsuku. Mana yang lebih gede? Kurban hawa nafsu apa? Sesungguhnya aku tak kurban hawa nafsu dah. Udah, ini justru kalau kamu punya duit sekarang, jangan kurban hawa nafsu. Kurbano tukokno binatang kurban. Jangan diwalik, jangan dibalik. Nah, ada satu masukan di sini dikatakan, kata yang menulis risalah ini, engkau lihat ada sebagian orang terkadang dia tidak bisa terkena satu permasalahan ekonomi sampai dia itu tidak bisa melakukan kurban, tidak bisa motong hewan kurban, sampai dia itu sangat sedih sekali tidak bisa kurban, nyesel sekali, ditangisi. Ini kalau nangisi hal begini ini adalah kesalahan, karena ini adalah perkara sunnah, bukan perkara yang wajib, ya. Meskipun menurut mazhab Abu Hanifah dipandang wajib bagi orang yang mampu. Ada orang punya agak sugih sedikit, wajib bagi dia untuk berkorban. Menurut mazhab Abu Hanifah, bukan pendapat mazhab Syafi'i. Ya, alal mustati'. Nah, begitu juga seorang itu hendaknya dia melihat, mensyukuri apa yang Allah berikan. Tak bisa kurban, ya jangan maksa diri. Ada orang kurban, masa kamu kalah sama si fulan, kurbannya banyak, kamu udah gede. Alhamdulillah, Allah nambahkan, selesai. Daripada kita maksa diri, ngutang, nanti ngutangnya misalkan teman sendiri yang jualan kambingnya atau jual sapinya, ya, diutang tidak, kapan janjinya? Minggu depan atau bulan depan. Tidak bisa dalam 1 bulan, illa ketempuannya nanti setahun baru ketemu. Nah, kasihan. Ya kan? Nah, seperti itu. Lah, kenapa? Apa hikmahnya daripada kurban ini tadi? Ada beberapa poin orang yang berkurban itu, hikmahnya apa saja?
Apa hikmahnya? Hikmah pensyariatan kurban. Yang pertama, kurban ini adalah ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan asas dalam ibadah ini adalah kita nuruti, sami'na wa ata'na. Ta'abbudi apa? Aku menghamba kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Ya sudah, kita taati. Kalau mampu kita taati. Yang kedua, syukur kepada zat yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan kita dari tahun ke tahun dikasih kehidupan. Jadi saya sembelih kurban, baik itu kambing ataupun sapi ataupun onta. Yang ketiga, untuk menyenangkan keluarga, para sahabat dan para fakir miskin. Kalau ibadah sunnah, kan dia kan yang wajib dikasihkan ke fakir miskin kan cuman sepotong daging kan juga sudah cukup. Ya paling bagus setengah kilo, paling bagus. Atau di bawah itu. Ini yang di fatwa tempat fatwa kemuftian Yordan itu Dewan Fatwa Yordan nyuruh untuk ngasihkan berapa setengah kilo, artinya itu yang layak lah seperti itu. Tapi kalau dalam fikih ya cukup, meskipun 3 on cukup, 2 on cukup, kan segumpal daging, sekedar untuk menghilangkan kewajiban. Jangan secuil daging, sak cuil. Nah, ini sepotong, minimal sepotong daging. Sepotong daging itu sudah menggugurkan kewajiban. Kemudian sisanya mau engkau bagi keluarga, sahabat dan lain sebagainya, terserah. Yang keempat adalah mendapatkan pahala dengan pengampunan dosa. Dihitung rambut-rambutnya ini tadi, dihitung. Bulu-bulunya hewan ini kita akan dihitung. Itu nanti dinilai dengan dinilai dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, faedahnya kita berkurban menambahkan mengokohkan persatuan. Hubungan keluarga kan kita bagikan ya, hubungan tetangga, persaudaraan ya. Yang keenam, menghidupkan arti pengorbanan yang agung yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika niatnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Sayyidina Ismail, kemudian dikarenakan dia sudah serius mau nyembelih, pada akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang besar dari mana? Dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yaitu tadi menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Yang kedelapan adalah ujian dari Allah. Apakah hamba ini mau korban harta apa enggak? Kan jelas ini kan disuruhnya engkau belilah kambing kurban, tapi jangan kamu makan. Lebih bagus kamu kurbankan semuanya. Berapa kambing sekarang? 2,5, 3,5, 4,5. Ada kambing yang 15 juta, ada kambing 7 juta. Iki juara kontes, larang mana ya? Ya, padahal lah. Jadi termasuk yang nomor 8 ini adalah ujian bagaimana supaya untuk mengurangi cintamu kepada harta. Seperti itu. Nomor 9, termasuk daripada menunjukkan, mensyukuri, ya Rabb, saya bersyukur kepadamu karena engkau sudah tundukkan kepada kami hewan ini. Engkau tundukkan hewan. Nah, dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan, dan kami tundukkan hewan ini litar kabuha, untuk kamu naiki, dan ada juga untuk yang engkau jadikan makanan. Jadi mensyukuri karena Allah sudah nundukkan hewan-hewan ini tadi. Gampang, bisa disembelih, bisa apa dan lain sebagainya. Padahal semuanya adalah sama-sama makhluknya Allah. Nomor 10 adalah sebagai bentuk disiplin waktu. Karena waktunya ini 4 hari, 10, 11, 12, 13. Di luar daripada itu enggak. Jadi belajar disiplin untuk disiplin waktu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi
Al-ithar mustahabun fi umuri dunya. Nah, kita ini memberi kepada orang lain dalam hal duniawi adalah sunnah. Termasuk berbagi makanan, berbagi minuman. Tapi kalau kita berbagi kepada orang lain dengan urusan akhirat ya jangan. Ojo. Jangan, makruh malahan. Kalau kita berbagi kepada orang lain supaya orang lain itu menikmati daripada urusan duniawi kita, berbagi duit, makanan, minuman, itu tidak apa-apa. Kalau berbagi akhirat, ya jangan. Berbagi akhirat misalkan begini, tidak usah wis, misalkan kita mau umroh nih, ya, kita mau umroh, ya, kita sendiri belum umroh, wis tidak usah saya, orang lain saja, ya jangan. Kita dikasih kesempatan umroh, kenapa kok tidak kita ambil? Itu namanya adalah apa? Namanya urusannya akhirat. Seperti itu. Sudah kamu jangan keluarkan duit untuk sedekah ini, biar saya saja. Ya sudah tidak apa-apa. Saya kasih jalan, engkau yang keluarkan sedekah, saya tidak mengeluarkan sedekah. Loh, berarti kamu mestinya jatah pahala ini milik kamu, tapi justru kamu berikan kepada orang lain. Nah, ngorbankan jatah pahala kepada orang lain, hukumnya adalah apa? Makruh. Paham tadi? Ya. Jadi kayak kita ada orang membantu orang lain, kita sudah niat dicegat sama orang di tengah jalan, jangan kamu yang bantu, wis biar saya saja dulu yang bantu, nanti kamu kapan-kapan saja. Jangan, tidak bisa, jangan kamu, biar saya yang bantu. Atau tidak, tetap kamu mau membantu silahkan, saya juga ikut bantu. Nah, jadi kita tidak memprioritaskan orang lain untuk di dalam masalah pahala akhirat. Tapi kalau dalam urusan apa yang akan kita makan tak bagi kepada orang lain, ini justru sunnah. Tapi kalau untuk urusan pahala, hukumnya adalah apa? Makruh, ya. Hukumnya adalah makruh. Itsar. Jadi kalau dikatakan wa yukrahu fi umuril akhirah, makruh dalam urusan pembagian daripada pahala yang di akhirat. Fadilah daripada berkurban ini, kata Zaid bin Arqam, Rasulullah SAW bersabda, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, kenapa kurban ini? Buat apa? Dia bilang, ini adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus kalau itu kita menjalani ajarannya Ibrahim, terus apa faedahnya bagi kita? Kata Nabi SAW, bikulli sya'ratin minasufi hasanah. Tiap bulunya dihitung pahala. Berapa kita punya pahala? Lah kalau kita nyembelih kambing satu, rambut kita, semua bulu yang ada di tubuh kita, bulu ketiak, kayak bulu apa saja dihitung pahala. Termasuk kuku kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bilang kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah qumi fashhadi udhiyataki. Waktu itu Sayyidat Fatimah habis salatul Id, beliau tertidur. Dia bilang, wahai Fatimah, bangunlah, saksikan penyembelihan binatang kurbanmu. Fa inna laki bi awwali qatratin min damiha maghfiratan likulli dzambin. Sebab pada tiap satu tetesan pertama daripada darah yang ditumpahkan pada saat penyembelihan hewan kurban, maka semua dosamu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnah untuk dilihat. Kita nyembelih nih kurban nih, sunnah untuk dilihat. Amma annahu jaa bilahmiha wa damiha yaumal qiyamah fayudha'u fi mizaniki 70 dhi'afan. Dan nanti dia datang dengan dagingnya, dengan darahnya, dengan semua yang ada pada dirinya, kambing ini atau hewan kurban ini ditaruh di timbangan pahalamu, dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi berarti kalau kambingnya semakin berat, semakin besar, semakin bagus. Ini sapi tambah bagus. Antara satu sapi sama 7 kambing lebih bagus mana? 7 kambing. Lebih bagus 7 kambing. Kemudian
Qala Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Ya Rasulullah, ahadza li ali Muhammad khassah? Apakah ini hanya khusus untuk keluarga Nabi Muhammad?" Ya, fahum ahlun lima khussu bihi minal khairi amlil muslimin. Ya, mereka pantas karena anak-anakmu, keluargamu ya Rasulullah. Mereka pantas mendapatkan fadilah ini. Apakah ini umum untuk semua muslimin? Kata Rasulullah SAW, li ali Muhammadin khasah walil muslimina ammah. Ini kelipat gandaan 70 ini tadi untuk keluarga Nabi secara khusus, untuk kaum muslimin secara umum. Jadi dua-duanya pada dapat kalau berkorban. Nah, yang ketiga, riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi adha. Pada waktu hari raya beliau mengatakan, ma'amila adamiyun fi mithli fi hadzal yawm afdalu min damin yuhraq illa liman yakunu rahiman maqtu'an tusal. Tidak ada amalan yang dilakukan pada hari raya ini melebihi daripada darah binatang kurban yang ditumpahkan. Kecuali kalau seseorang memang sudah tidak punya, atau misalkan orang itu tadi adalah apa? Duitnya tadi tidak digunakan untuk kurban, tapi digunakan untuk menyambung kerabatnya, membantu rahimnya, ya, kerabatnya dia. Kemudian dalam riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ dikatakan, ya ayuhan nas, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, dhahhu wahtasibu bidimaiha, manusia, sembelihlah dan hitunglah darahnya, fa inna dam wa in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'u fi hirzillah. Kamu harus ingat, setiap tetes darah daripada binatang kurban yang setelah dia disembelih yang jatuh ke tanah, itu dia ada di dalam timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW. Nih, ada sedikit agak keras ancamannya. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna masjidina musallana. Siapa orang punya duit tapi sengaja tidak mau kurban, jangan dekati masjid kami, kata Nabi SAW. Itu zaman itu ya. Jadi wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi gurudiha wa asy'ariha wa adlafiha. Nanti di hari kiamat akan datang dihitung tanduknya, kukunya, ya, itu dan bulu-bulunya. Wa inadam la yaqa minallah bimakanin qabla an yaqa 'alal ard. Itu sudah dinilai, ditampani oleh para malaikat darah kurban ini tadi sebelum jatuh ke muka bumi. Fatibu biha nafsan, maka bergembiralah engkau untuk berkurban. Jadi ini adalah sedikit yang berkaitan dengan kurban. Nah, adzan. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kemudian ini mana tadi? Waktu yang paling bagus untuk disembelih, ya. Waktu udhiyahnya itu kapan, ya? Waktu udhiyahnya itu adalah ketika setelah berlalunya masuknya waktu isyraq dan sudah berlalu kira-kira selesai sholat dan selesai waktu khutbah. Oh, ini khutbahnya panjang, sholatnya ditunda panjang misalkan. Enggak, kira-kira kalau habis isyraq itu, ya, begitu habis isyraq, kalau orang melakukan sholat sunnah itu 2 rakaat itu berapa menit, dan ketika khutbah yang ringan itu berapa
menit. Kira-kira misalkan 15 menit. Kalau misalkan hatta orang ini tadi dia tidak pergi sholat, tidak hadir sholatul id, tak mengikuti khutbah, kira-kira setelah isyraq 15 menit atau 20 menit atau setengah jam, kemudian dia sembelih dengan niatan untuk udhiyah, maka sah menjadi udhiyah, sah menjadi hewan kurban. Nah, seperti itu ya. Baik. Maka waktu yang paling bagus itu adalah setelah sholatul id dan khutbah di hari pertama. Kalau misalkan sudah ketinggalan waktunya, dia niatnya kurban, tapi kambingnya baru datang dari pesenannya dia ini tanggal kapan? Malam 14, wis hilang ya wis tak perlu kurban. Tak sah kalau mau dia kurban. Malam 14 sudah selesai daripada tanggal 13 Dzulhijjah. Waktunya dari tanggal 10, 11, 12, 13 sampai sebelum maghrib. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan mari asar itu saja sudah tak bisa. Ada yang mengatakan begini, kecuali kalau nazar, saya sudah tak nazarkan, maka itu tadi disembelih menjadi apa? Menjadi qodha. Dan wajib disedekahkan semua, dan wajib untuk disedekahkan semuanya. Naam. La ilaha illallah. Syarat yang beli kambing ini tadi, artinya orang yang mau kurban. Syarat pertama Islam. Jadi kalau bukan Islam, kalaupun dia niat untuk nyembelih, meskipun yang nyembelih orang Muslim, dia tidak dapat apa-apa. Paham ya? Tidak dapat apa-apa. Yang kedua baligh. Bayi tidak disunahkan untuk nyembelih, tidak disunahkan untuk kurban. Yang ketiga waras. Gila tidak disunahkan untuk, artinya tidak dikhitab oleh syariat, tidak ditekankan untuk berkurban. Yang keempat mampu. Apa yang dimaksud mampu ini? Dia punya kemampuan alias dia punya uang melebihi daripada nafkah untuk makan, minum dan biaya tempat tinggalnya dia untuk dirinya dan keluarganya selama 4 hari, 10, 11, 12, 13. Uangnya dia di luar ini semuanya, di luar daripada kebutuhan sehari-hari. Jadi misalkan dan dia memiliki uang yang pas untuk membeli binatang kurban, maka di sini dia baru apa? Terkena sunnah untuk berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada orang berkorban, ketika berkorban diserahkan ke panitia. Ketika serah panitia kemudian disembelih. Orang berkorban ini menyaksikan binatang disembelih. Ketika menyaksikannya dia nawa itu untuk membunuh sifat binatang yang ada pada dirinya. Tapi mengapa dia setelah disembelih? Kemudian kedua pertanyaan saya ada seperti apa yang berada biar urunan korban urunan beda korban urunan artinya mengatakan korban urunan tidak boleh tapi selain ada yang mengatakan boleh. Dan ini buat penjelasan mana yang lebih akurat yang bisa dipakai ini buat penjelasan itu. Yang pertama itu adalah pertanyaan pertama, kalau ada orang yang beli kurban diserahkan ke masjid, masjid bukan wakil saja, ya masjid itu wakil. Nanti kita akan berbicara tentang masalah masjid dan lain-lain panjang lebar ya nanti. Kemudian ketika dia menyaksikan hewan kurbannya itu disembelih, dia katakan saya juga niatkan untuk menyembelih sifat binatang yang ada pada diri saya. Apakah cukup? Tidak bisa sekedar begitu. Sudah disembelih begitu kok malah kembali sifat binatangnya. Baru disembelih terus lagi itu dia jingkrak atau dia ngatain orang dan lain sebagainya. Iya, itu semuanya tidak
tidak sesuai dengan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat saja kalau tanpa ada praktek melawan hawa nafsu itu tidak bisa. Al-ilmu bita'allum wasabru bitasabbur. Mau sabar, latihan sabar. Mau lemah lembut, latihan lemah lembut. Bukan latihan acting, enggak. Ya kalau kita dikatai orang atau haknya kita diterabas sama orang lain, kita maafin tak? Gitu. Ya. Itu artinya menyembelih sifat binatang. Kalau yang seperti itu saja, ya itu kan cuma filosofis saja, secara filosofis saja. Kemudian yang kedua, saya urungan kambing, sekolah mengadakan urungan kambing, sekolah 100 ribuan, mengadakan urungan kambing. Sah apa enggak? Untuk semua sekolah ini tadi, untuk satu kelas ini tadi, aslinya tidak sah. Lalu terus bagaimana supaya sah? Urungan silahkan dikumpulkan, kemudian nanti diserahkan kepada satu orang. Kami serahkan hewan kurban yang berupa satu kambing yang harganya 3,5 juta ini, kami hadiahkan kepada seorang guru, misalkan guru teladan, Fulan bin Fulan. Sudah, ya. Lah bagaimana supaya kita itu mendapatkan pahala? Nanti setelah begitu disembelih, gurunya sudah suruh bilang, ya Allah tolong saya juga niatkan ini pahalanya untuk semua anak yang ada di kelas, atau untuk semua orang tua yang daripada wali murid. Harus seperti itu. Bisa ada. Jadi pembeliannya hanya untuk satu orang gitu. Satu orang. Mau nanya nih. Ini ada orang punya hutang. Punya hutangnya lumayan. Ditagih tiap bulan untuk bayar apa itu? Untuk bayar listriknya enggak dikasih. Hutangnya puluhan juta. Tahu sekarang mau kurban ya. Bahkan saya suruh pulang nanti ke kampung, ikut menikmati kurbannya itu. Gimana ini? Dia Jelas hutang ya. Ada notanya, ada ininya. dia mau bayar enggak? Kayaknya mampu itu kan bisa nyicil, Ya. ya kan? Nyicil seperti itu apa itu sampai minta tiap bulannya itu minta untuk bayar apa itu, buat bayar listriknya nggak dikasih. Sampai yang punya hutang yang hutang ini meninggal, turun ke istrinya minta turun ke anaknya. Tahu dia sekarang mau berubah. Yang saya tanyakan itu gimana hukumnya itu? Satu, Terima kasih. yang pertama, dia hendaknya lebih mendahulukan pembayaran utangnya daripada berkorban. Ya, karena juga sudah korbannya itu tadi sudah sangat lama, ya, sudah lama dan tidak terbayarkan. Jadi untuk saat ini tidak terkena sunnah untuk berkorban karena dia masih ada kebutuhan yang lain. Jadi orang ini tidak disunahkan untuk berkorban, justru dia diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau dia terpaksa untuk berkorban, saya tidak membayar, dia sah. Ya. Tapi kalau seandainya daripada korbannya ini tadi sampai betul-betul mengunci semua kemungkinan dia untuk membayar utang, dan dia sengaja, artinya dia niatkan, saya tak mau belajar daripada saya berutang, berarti niat memudorotkan orang. Kalau ada niat memudorotkan orang, maka hukumnya dia berkorban ini jatuhnya bisa menjadi apa? Misalkan apalagi yang keluarga yang utang dia ini lagi sangat membutuhkan sedang dia mampu untuk bayar. Contoh misalkan yang utang ini lagi sakit, bayar. Saya nanti aja bayarnya saya mau berkorban. Nah ini kan wajib bagi dia ada untuk berkorban. Oh enggak, tapi dia tetap dia tetap ngeyel. Berarti niatnya ada idrol untuk menyakiti. Nah dia untuk menyakiti ini tidak membawa menjadi berpahala, justru korban yang dia lakukan adalah hukumnya bisa menjadi apa? Jadi hak. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا
أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما نحن الكفر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قول ربي على الكرامات وارزقي كل حلالا دائما وآخر آيات يا علماء نهدى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا واغفر واستر أن أكرم من ستر وصلاة الله المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا مما يشاء في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا مما خلق أمرك واسع وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا وتب علينا التوبة فأرسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص صحبه والحمد